This is not a vacation, this is a sentence. Martha Stewart turning herself in tomorrow morning. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita melihat 10 kejahatan paling terkenal di tahun 2000-an. We're learning more about what happened during the time the women were missing and the double life their alleged captor led. Untuk daftar ini, kita melihat kejahatan dan persidangan yang mendominasi berita utama antara tahun 2000 dan 2009. Apa kamu ingat di mana kamu saat pertama kali mendengar tentang kejahatan ini? Beritahu kami di komentar. Hilangnya Natalee Holloway. Pada tanggal 26 Mei 2005, remaja Alabama Natalee Holloway tiba di Aruba bersama 124 orang lulusan sekolah menengah atas. 4 hari kemudian, dia tidak melakukan penerbangan pulang ke rumah. Teman sekelas ingat terakhir kali melihatnya meninggalkan klub malam dan masuk ke kendaraan bersama 3 pemuda sekitar pukul 1.30 pagi. She was never seen again. Joran van der Sloot dan saudara laki-laki Deepak dan Satish Kalpo ditangkap beberapa kali, tapi tidak pernah dituntut. Namun karena kebohongan van der Sloot dan upaya memeras uang dari orang tua Holloway dengan imbalan informasi, dia tetap menjadi tersangka utama. Pada Januari 2012, dia dihukum karena pembunuhan tingkat pertama terhadap seorang wanita di Peru. Sehari setelah dia mengaku bersalah atas pembunuhan itu, seorang hakim di Alabama mengabulkan permintaan ayah Holloway untuk menyatakan Natalee secara resmi telah meninggal. No closure, perhaps, but Beth says she has found peace. Penembakan Virginia Tech. Kampus Institut Politeknik Virginia dan Universitas Negeri tidak pernah sama setelah 16 April 2007. Pagi itu, mahasiswa sarjana Seung Hui Cho menembak 2 orang di asramanya sebelum merantai pintu gedung Norris Hall dan merenggut 30 nyawa. Lalu dirinya sendiri. Hampir 2 lusin lebih siswa terluka. Beberapa saat mencoba melarikan diri, tragedi itu memicu kritik terhadap Undang-Undang Senjata Amerika dan sumber daya kesehatan mental. Traditionally, the university would host several events to honor the lives lost that day. 4 tahun kemudian, Departemen Pendidikan AS mendenda universitas karena gagal memberitahu semua orang di kampus dalam 2 jam antara serangan pertama dan kedua. Meskipun ini bukan yang pertama dan jauh dari yang terakhir, Virginia Tech masih dianggap sebagai penembakan sekolah paling mematikan di Amerika Serikat. 32 innocent lives lost. Pembunuh Meredith Kercher. Pada tahun 2007, siswa pertukaran Amerika Amanda Knox sedang belajar di luar negeri di Perugia, Italia, ketika dia dan pacar Italianya Rafael Solecito dituduh membunuh teman sekamarnya Meredith Kercher. Pasangan itu dihina oleh pers Italia, khususnya Knox, yang digambarkan sebagai penggoda licik yang dimotivasi oleh seks. Pada tahun 2009, Knox dan Solecito dihukum atas berbagai tuduhan, termasuk pembunuhan dan kekerasan seksual, dengan Knox dijatuhi hukuman 26 tahun penjara dan 25 tahun untuk Solecito. The court sentences Knox to 26 years in prison and Solecito to 25 years. Proses hukum dan taktik interogasi Italia dikritik secara luas, yang akhirnya mengarah pada pembebasan Knox pada tahun 2011. Tapi baru pada tahun 2015 dia dan Solecito secara resmi dibebaskan. Fully exonerated only last year by the Italian Supreme Court. Pembunuhan Laci Peterson. Pada tanggal 24 Desember 2002, calon ibu Laci Peterson yang berusia 27 tahun menghilang. She's considered a high-risk missing person under suspicious circumstances. Tubuhnya tidak ditemukan sampai 14 April 2003. Sehari setelah putranya yang belum lahir, Connor, ditemukan 1 mil jaraknya dari dia. Sejak awal penyelidikan, suami Laci, Scott Peterson, telah menjadi tersangka karena perilakunya yang aneh di tengah hilangnya istrinya. Penyelidik mengetahui bahwa dia berselingkuh ketika pacarnya Amber Frey melapor. Scott told me he was not married. We did have a romantic relationship. Dia tidak menyadari bahwa dia sudah menikah. Scott ditangkap pada 18 April dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atas istrinya dan Connor di tingkat 2. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada Desember 2004, namun pada 2021 dia divonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. The California Supreme Court reduced his sentence to life without parole because his trial judge had excluded potential jurors opposed to the death penalty. Skandal investasi Bernie Madoff. Setelah berpuluh-puluh tahun menjalani karir yang tampaknya sukses sebagai pialang saham, mantan ketua bursa saham Nasdaq, Bernard Madoff, mengakui bahwa itu semua satu kebohongan besar. Pada bulan Desember 2008, dia mengaku kepada putranya Mark dan Andrew yang bekerja untuknya bahwa manajemen kekayaan bisnis sebenarnya adalah skema Ponzi bernilai miliaran dolar. He gathered them in the study and confessed that he had been running a Ponzi scheme. Madoff menipu ribuan klien, termasuk organisasi amal.
Sejak itu sejumlah klien dilaporkan bunuh diri termasuk putranya Mark pada 2010. Madoff meninggal karena sebab alami pada 2021 saat menjalani hukuman 150 tahun. At his 2009 sentencing, Madoff turned to his victims. "I'm sorry," he said. "I know that doesn't help you. It didn't, and neither does Bernie Madoff's death." Hilangnya Madeleine McCann. Saat berlibur di Praia de Luz, Portugal, pasangan Inggris Kate dan Gary McCann mengalami mimpi terburuk sebagai orang tua. Pada malam tanggal 3 Mei 2007, keluarga McCann pergi makan malam bersama teman-temannya di sebuah restoran, sementara anak-anak mereka tidur di apartemen terdekat. Orang tua bergiliran memeriksa mereka sepanjang malam. Ketika Kate masuk, balita kembarnya sedang tidur, tapi putri Madeleine yang berusia 3 tahun telah menghilang. Madeleine McCann was nearly 4 when she disappeared from the family's holiday apartment in Portugal in 2007. Otoritas Portugal meluncurkan penyelidikan yang kemudian dikritik karena penduduk tidak diwawancarai dan TKP tidak diamankan dengan baik. Di antara kesalahan lainnya juga, sirkus media pun terjadi dengan tabloid malah menyalahkan keluarga McCann. Pencarian Madeleine berlanjut dan pada tahun 2020, polisi Jerman mengumumkan bahwa mereka punya calon tersangka. Hingga 2023 tidak ada tuntutan yang diajukan. For all the theories, Madeleine's parents cling to one simple fact. There is no evidence their daughter has come to any harm. It gives them hope that she is still alive. Skandal Enron dianggap sebagai salah satu pengajuan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Jatuhnya perusahaan energi yang berbasis di Houston, Enron, identik dengan skandal. Some other companies fold because the product's not selling or something happened, but this company collapsed because of greed, corporate greed. Selama bertahun-tahun, para eksekutif menggunakan praktik akuntansi yang curang dan pelaporan keuangan yang tidak akurat untuk menutupi hutang dan usaha yang gagal, berjumlah miliaran dolar. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mengajukan kebangkrutan. When Enron declared bankruptcy in December 2001, 4,000 employees lost their jobs that day. Ribuan karyawan Enron kehilangan dana pensiun mereka bersama dengan pekerjaan mereka juga. Beberapa eksekutif didakwa melakukan penipuan federal dengan beberapa dijatuhi hukuman penjara, termasuk CEO Jeffrey Skilling dan CFO Andrew Fastow. Pendiri Enron Kenneth Lay meninggal karena penyakit jantung sebelum hukuman yang dijadwalkan. I didn't expect that. Kematian Kayleigh Anthony. Pada 15 Juli 2008, hanya 1 bulan sebelum dia berusia 3 tahun, Kayleigh Anthony dilaporkan hilang oleh neneknya. The grandmother reported it had been a month since Casey or anybody had seen Kayleigh. Tapi menurut ibunya Casey, dia sebenarnya hilang sejak pertengahan Juni, diduga diculik oleh babysitternya, sebuah cerita yang langsung mencurigakan. Casey didakwa dengan pembunuhan pada bulan Oktober dan jenazah Kayleigh ditemukan di dekat rumah keluarga Anthony pada bulan Desember. With regret, I'm here to inform you that the skeletal remains found on December 11th are those of the missing toddler, Kayleigh Anthony. Karena kelakuan dan kebohongannya kepada pihak berwenang, Casey menjadi ibu yang paling dibenci di Amerika. Kasus tersebut menjadi sensasi media, terutama selama persidangan di televisi tahun 2011. Tim pembelanya berpendapat bahwa Kayleigh tidak sengaja tenggelam, dan Casey serta ayahnya berusaha menutupinya. Mungkin bagian yang paling mengejutkan dari kasus ini adalah vonisnya tidak bersalah. As to the charge of first-degree murder, we the jury find the defendant not guilty. Pengeboman 7 Juli London. Pada dini hari tanggal 7 Juli 2005, warga London melakukan perjalanan selama jam sibuk pagi hari di kota. Dalam hitungan detik satu sama lain, ada 3 ledakan di kereta bawah tanah London tepat sebelum pukul 9 yang didalangi oleh teroris Islam. Reports are just coming in of an explosion at Liverpool Street Station. Bom diledakkan di 3 gerbong kereta di luar stasiun yang berbeda, Liverpool Street, Edgware Road, dan antara King Cross dan Russell Square. Hampir 1 jam kemudian, ledakan keempat terjadi di bus tingkat di Tavistock Square. We're now hearing reports that a bus has been ripped apart in an explosion in central London. Pengeboman tersebut merenggut nyawa 52 korban, selain 4 pelaku dan menyebabkan 784 orang luka-luka. Setelah bulan itu, lebih banyak serangan terhadap sistem transit dilakukan, tapi untungnya tidak sepenuhnya meledak. But what was striking was the calmness of the crowds on the day that London suffered. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami.
Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Serangan teroris 11 September. Sejak peristiwa tragis tahun 2001, 11 September telah menjadi hari berkabung bagi warga Amerika. Serangan pertama terjadi pagi itu ketika 19 teroris Islam membajak 4 penerbangan menuju California. 2 pesawat dialihkan ke New York, menabrak menara kembar World Trade Center. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. Pesawat ketiga menabrak Pentagon di Virginia, sementara pemberontakan penumpang pada pesawat keempat membuat itu menabrak sebuah lapangan di Pennsylvania, bukan target yang dituju, yang diyakini adalah Gedung Putih atau State Capitol. 4 minutes later, Flight 93 crashes into a field near the town of Shanksville, Pennsylvania. Di antara keempat lokasi tersebut, 2.996 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. 9/11 tetap menjadi serangan teroris paling mematikan dalam sejarah dunia. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.